Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Hari Minggu 13 September 2020 adalah hari Minggu biasa ke-24. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 27 ayat 30 sampai pasal 28 ayat 9. Dendam, kesumat, dan amarah pun sangat mengerikan juga, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam, akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga, jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia berdoa karena dosa-dosanya kalau tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Meskipun ia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat, siapa gerangan akan memulihkan dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahannya. Jauhilah pertikaian, maka dosa kau kurungkan, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sembuh karena mengampuni. Kecenderungan manusia pada umumnya adalah mencari ketenangan, kenyamanan, kesenangan, dan keamanan. Jika semua itu didapatkan, maka seseorang akan senang dan puas dengan kehidupannya. Namun, apa jadinya kalau salah satu dari kebutuhan itu diganggu, dikurangi, atau diambil? Tentu ia akan merasa marah. Orang pada dasarnya tidak mau dirugikan, disakiti, dan diusik ketenangannya. Jika dengan sengaja ia diganggu, apalagi demi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seseorang tentu akan marah, bahkan dendam. Saudara terkasih, Yesus menawarkan penyembuhan batin bukan atas cara yang dilakukan orang dunia ini, yakni balas dendam atau mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Yesus menawarkan resep penyembuhan lewat pengampunan, bukan cuma sekali atau 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentu jika dihitung, seorang anak sejak kecil sampai besar banyak melakukan kesalahan, bahkan bisa melebihi angka hitungan 70 kali 7 kali. Tetapi kita tetap menerimanya dan bahkan menyayanginya, karena pada waktu kecil ia belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, baik dan tidak baik, aman dan berbahaya.
Pun jika anak kita yang sudah beranjak remaja sampai dewasa, sekalipun sudah mengetahui mana yang salah dan tidak, mana yang diizinkan atau tidak, tetapi tetap saja, sengaja atau tidak, akan melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran. Sebagaimana orang tua mengampuni dan menerima anaknya seumur hidupnya, demikian juga pengampunan kita terhadap orang lain. 70 kali 7 kali pengampunan, total jumlah 490 kali, bukanlah soal angka atau jumlah. Yesus mengambil angka 7 karena itu adalah angka kepenuhan, angka perjanjian antara Allah dan manusia, angka keselamatan. Maka pengampunan itu bukanlah soal berapa kali kita harus mengampuni sesama kita. Pengampunan adalah soal sikap kita terhadap kekurangan dan keterbatasan sesama. Kita sama-sama adalah manusia yang terbatas dan berkekurangan. Kita juga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Pun jika kita melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka kita serta-merta meminta maaf. Jika kita tidak diberi maaf, kita akan merasa sedih, kecewa, dan merasa sakit hati. Demikian juga orang lain terhadap kita jika kita tidak mengampuni atau memaafkan mereka. Lain halnya dengan orang yang memang terang-terangan hendak mencelakakan kita atau yang berikhtiar menghancurkan kita, membuat desas-desus, dan menyebar intrik-intrik yang merusak nama baik kita. Tentu hal ini amat sangat menyakitkan. Pendekatan tanpa kekerasan dan dendam adalah jalannya. Semakin kita menyerang, semakin kita diserang. Semakin kita membalas, semakin besar gempuran balik. Ketahuilah, kita tidak berurusan dengan kejahatan. Kita tidak juga mau masuk dalam kancah kegelapan. Kita sebaiknya menghindarinya dan menjauhi bahaya. Kita bisa menghindari keadaan yang mengancam atas cara yang tepat agar tidak banyak masalah yang menimpa kita, tidak banyak kesalahan orang terhadap diri kita yang membuat kita bahkan tidak bisa mengampuni. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dasar yang perlu kita miliki adalah mengampuni. Karena itulah sikap dasar penghargaan kita terhadap orang lain sebagai pribadi ciptaan Allah, lepas dari kekurangan dan keterbatasan, bahkan pelanggaran dan dosa yang dilakukannya. Kalau Yesus tidak menghindari para pendosa, melainkan mendampingi mereka dalam segala kelemahannya, maka itu adalah petunjuk untuk hidup kita, agar kita pun memiliki hati yang mengampuni, bukan karena kita kalah atau mau mengalah, atau karena kita tidak punya kekuatan, atau karena kita penakut dan pengecut, tetapi karena kita mau menyelamatkan sesama kita dalam segala keterbatasannya. Pada tempat selanjutnya, tanpa kita sadari, akhirnya kita sendiri juga dipulihkan dan ditenangkan serta disembuhkan karena sikap memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Semoga demikian. Amin.